Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Cindy Meningsih dari kelompok 2 ES5I ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Struktur Perilaku Kinerja Pasar. Yang pertama, kita akan membahas struktur pasar dan unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu definisi pasar. Pasar itu pengertiannya secara umum tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan barang atau jasa. Secara lebih spesifiknya, pasar suatu produk dalam Undang-Undang Persaingan Usaha disebut sebagai pasar bersangkutan atau relevant market, merupakan kumpulan produk spesifik yang saling bersubstitusi, di mana harga suatu produk memiliki saling ketergantungan terhadap harga produk lainnya dan tidak dipengaruhi oleh harga produk di luar produk spesifik tersebut pada suatu area geografis tertentu. Lanjutnya yaitu struktur pasar. Struktur pasar dalam hal ini dari sisi penjual merupakan karakteristik yang mencerminkan kondisi pasar yang ada terkait dengan beberapa jumlah perusahaan yang ada di pasar. Bagaimana persaingan antar perusahaan yang ada di dalamnya, dan bagaimana kondisi masuk dan keluar bagi perusahaan yang ada di dalamnya. Struktur pasar yang ada umumnya dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, struktur pasar persaingan sempurna. Yang kedua, struktur pasar persaingan monopolistik. Yang ketiga, struktur pasar oligopolik. Dan yang terakhir, struktur pasar monopoli. Untuk selanjutnya kita akan membahas perilaku persaingan pasar. Perilaku atau conduct mengacu pada strategi perusahaan di dalam meningkatkan atau mempertahankan kinerjanya di pasar. Perilaku perusahaan di dalam pasar merupakan respon dari kondisi struktur yang ada. Biasanya beberapa variabel yang digunakan untuk mengukur perilaku perusahaan tersebut antaranya: yang pertama, kebijakan dan strategi penentuan harga. Yang kedua, tujuan perusahaan atau bisnis. Yang ketiga, tingkat promosi dan iklan. Yang keempat, perilaku kolusi. Yang kelima, merger dan akuisisi. Yang terakhir, penelitian dan pengembangan, research and development, serta investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusita Putri Erviana, NIM 408. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kinerja pasar dan keterbatasan efisiensi dalam persaingan. Kinerja pasar. Kinerja mengacu pada pencapaian tujuan perusahaan atau pasar yang dipengaruhi oleh suatu lingkungan kompetisi atau termasuk struktur pasar dan perilaku perusahaan di dalamnya. Berikut beberapa ukuran kinerja perusahaan dan pasar yang juga dapat digunakan sebagai indikasi apakah pasar memiliki lingkungan yang kompetitif atau tidak. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi adalah menghasilkan suatu nilai output yang maksimum dengan menggunakan sejumlah input tertentu. Efisiensi dibedakan menjadi 2, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Kedua, keuntungan dan probabilitas. Ada beberapa pandangan yang terkait dengan keuntungan dan probabilitas perusahaan, seperti pandangan neoklasik, pandangan aliran Chicago, dan pandangan Schumpeterian.
Tingginya keuntungan akan terus mendorong perusahaan untuk masuk pasar sehingga menciptakan keseimbangan baru. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Ukuran pertumbuhan perusahaan dapat dijadikan indikator kinerja perusahaan, terlebih jika tujuan perusahaan bukan untuk maksimisasi keuntungan. Keempat, kualitas produk. Kualitas produk merupakan sinyal apakah persaingan usaha di suatu pasar atau industri berjalan dengan baik atau tidak. Produk yang berkualitas akan bertahan. Tanpa produk yang berkualitas, konsumen tidak akan membeli lagi produk perusahaan tersebut. Kelima, progres teknologi. Progres teknologi akan menciptakan efisiensi dan produktivitas perusahaan yang lebih baik dan pada akhirnya akan ditransmisikan pada produk yang lebih mudah dengan kualitas yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan efisiensi dalam persaingan. Kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien, atau ketimpangan antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, mekanisme pasar yang tidak efisien akan menyebabkan kebutuhan pasar yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Implikasi ekstrim dari fenomena ini adalah kolapsnya pasar tersebut sehingga tidak dihasilkan lagi komoditas pasar terkait. Dalam sudut pandang ekonomi, terdapat berbagai konsep tentang ketidakefisienan yang dapat diterapkan di berbagai kasus, di antaranya ketidakefisienan Pareto, ketidakefisienan produksi, ketidakefisienan faktor X, ketidakefisienan alokasi, ketidakefisienan dinamis, dan ketidakefisienan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabhan Atabil Huda, NIM 396 dari kelompok 2. Selanjutnya yaitu hubungan struktur perilaku dan kinerja pasar. Hubungan paling sederhana dari ketiga variabel tersebut adalah hubungan linier, di mana struktur mempengaruhi perilaku, kemudian perilaku mempengaruhi kinerja. Pendekatan SCP ini dilakukan untuk mengawasi persaingan di antara produsen-produsen dalam suatu pasar. Bentuk struktur pasar Indonesia. Struktur pasar Indonesia dibagi 4, yaitu yang pertama, analisa kasus pasar persaingan sempurna. Yang kedua, analisa kasus pasar monopoli. Dan yang ketiga, kasus pasar monopolitis. Dan yang keempat, kasus pasar oligopoli. Yang pertama, analisis kasus pasar persaingan sempurna, yaitu dalam pasar persaingan sempurna jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Yang kedua, analisa kasus pasar monopoli. PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengendalian listrik nasional. Hingga saat ini PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusiannya dalam hal ini. Dan yang ketiga adalah kasus pasar monopolitis. Kasus pasar monopolitis, pada dasar monopolitis sejumlah penjual tidak terbatas. Namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakan dengan produk lainnya. Contohnya adalah produk sampo. Meskipun fungsi semua sampo sama, yakni untuk membersihkan rambut,
tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri khusus. Misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, perbedaan kemasan, dan lain sebagainya. Yang keempat, kasus pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan mempromosikan dirinya sebagai bagian yang terkait dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak tanduk pesaing mereka, sehingga semua usaha promosi iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka.